Terima kasih Bapak, silakan. Ibu mari. Terima kasih Ibu. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Ar-Rahman, Bapak Haji Ahmad Fahri, Sarjana Sosial Magister Manajemen, Bapak Endang Iskandar selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Imam Ghazali selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Santoso Sarjana Pendidikan selaku Kaprodi jurusan Akuntansi, Bapak Ahmad Muzayyin selaku Kaprodi, Ketua Kaprodi jurusan OTKP, serta Ibu Yulia Sofianita selaku Kaprodi jurusan Bisnis Daring dan Manajemen, serta mohon maaf Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang insya Allah akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berkumpul di ruangan ini tak semata-mata untuk menghadiri sebuah forum diseminasi pembagian aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah sehingga pada kesempatan siang kali ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan siang kali ini bernilaikan ibadah yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pemaparan tentang budaya positif, yang ketiga diskusi, kemudian yang keempat nanti ada role play atau peran, bermain peran, kemudian refleksi serta penutup dan doa. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai biar lebih semangat karena tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya lemes dan juga masih loyo. Maka kita hangatkan dulu dengan dance atau sebuah ice breaking. Mohon izin semuanya berdiri untuk gerakan tangan ke atas, tangan ke depan, serta tangan ke samping. Oke, semuanya sudah siap. Kita ice breaking dulu, kita panaskan dulu sebentar. Suaranya belum maksimal ya. Oke.
Semuanya siap, tangannya di atas. Saya akan play dari awal. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping yang terbang, tangan ke depan ikat berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tanpa diputar, lunggu-lunggu aman dikunduh, ular melekat pada pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera juga, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dorong yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tanpa diputar, lunggu-lunggu aman dikunduh, ular melekat pada pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera juga, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, berdoa. Terima kasih untuk semuanya. Give applause untuk kita semua. Alhamdulillah sudah agak panas ya. Kalau yang tadi masih lemas, harapannya sekarang jauh lebih semangat. Oke, Bapak Ibu Guru, mohon izin menyampaikan untuk materi kita tentang diseminasi modul 1.4 ini, kita membahas tentang budaya positif yang ada di SMK Ar-Rahman. Oke, untuk pengertian apa pemahaman kita mengenai budaya positif itu apa sih? Budaya positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam pembentukan karakter positif pada siswa. Yang biasanya anak-anak itu masih belum menyadari tentang apa yang menjadi nilai kebajikan universal. Masih ada beberapa siswa kita yang dalam pelaksanaan pembiasaan masih perlu dikawal. Kemudian ada beberapa siswa yang juga memiliki karakter yang kurang baik atau kurang etis. Nah, disinilah sebagai seorang guru peranan kita sangat penting, mendisiplinkan anak tanpa harus memberikan hukuman atau ancaman kepada anak. Kenapa kok dalam mendisiplinkan anak ini kita tidak boleh memberikan ancaman atau hukuman? Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang memberikan pendapat atau masukan, monggo silahkan. Kenapa dalam mendisiplinkan anak ini serta-merta kita harus melalui kesadaran, bukan karena ancaman. Misalkan si A terlambat, besok diancam.
Awas loh kalau nggak tepat waktu nanti ibu hukum. Awas loh kalau nggak mengerjakan PR nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oke, kalau mungkin bapak ibu guru sendiri punya alasan nggak? Kenapa sih kita harus mendisiplinkan anak? Mami Eka mungkin ada informasi yang bisa disampaikan? Kalau menurut saya, kalau anak diberi hukuman, malah dia jadi takut, bukan malah melawan, takut melawan. Kalau kita cari atau kita ngadain pendekatan ke anak, mungkin dia lebih bisa fair. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan ini atau itu? Gitu. Jadi menurut saya gitu, harus ada pendekatan yang lebih intens terhadap anak yang sering bermasalah gitu aja. Terima kasih banyak kepada Ibu Eka yang sudah memaparkan alasan. Memang benar Ibu, jadi ketika kita memberikan hukuman atau ancaman kepada siswa, yang mana memori siswa itu sangat kuat sekali. Nah, bisa jadi saat ini nurut, tapi 5-10 tahun yang akan datang masih membekas di hati kecilnya dan akan menimbulkan sebuah dendam kepada gurunya. Mungkin ada yang berpendapat lagi? Bang Nia, monggo silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, sedangkan disiplin itu adalah mematuhi aturan yang ada ya. Di sini kita kan ingin membentuk karakter yang positif ya. Kalau ingin membentuk karakter yang positif, maka tadi kata Mama Eka benar, kita harus melalui pendekatan terlebih dahulu. Apa yang membuat misalkan suatu siswa tidak disiplin, dari kita berbicara dari hati ke hati bahwa siswa tersebut, baik itu dipanggil ya secara pribadi. Lanjut lagi, kan kita ingin memberikan sesuatu hal yang positif, maka kita harus berbuat yang positif gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nia yang sudah ternyata mengaplikasikan restitusi. Nah, pas banget ini materi kita hari ini adalah restitusi. Mungkin dari Bu Dini ada yang ingin disampaikan atau selama ini punya pengalaman mengenai siswa yang bermasalah dan bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih Bu Isma atas kesempatannya. Kalau saya sebenarnya di kelas jarang sekali memberi hukuman, karena anak zaman sekarang kalau diberi hukuman nggak ada jeraknya gitu ya. Kebanyakan saya seringnya ajak share ngobrol, karena di BK itu ada sesi wawancara biasanya. Di wawancara itu kan kadang anak ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu ya. Enak kalau anaknya terbuka, jadi dia bisa cerita secara naluri aja. Ketika saya nggak tanya, ketika dia udah bicara duluan, enak untuk menggalinya. Kalau gimana cara menanganinya, kalau saya itu dengan cara biasa aja ngobrol. Kalaupun misalkan anak melakukan kesalahan di dalam kelas gitu, saya nggak langsung tegur. Misalnya dia anak suka ngangkat kaki gitu di kelas, saya nggak langsung tegur anak ya, saya langsung sindir secara enak kayak di warteg ya, langsung turun gitu kan. Kalau karena anak zaman sekarang suka gampang baper gitu, sensitif. Karena kalau kita suka tegur kesalahannya secara langsung tuh sakit hati gitu, apalagi terutama perempuan ya Miss. Itu kayak pakai lipstik atau nggak ngerjain PR, ditegur secara langsung di teman-temannya, di teman-teman langsung kayak malu gitu. Terus besoknya kayak ke sikapnya ke kita agak beda gitu. Saya tegurnya ya kadang ke depan orangnya langsung, tidak di depan kelas, di depan temannya gitu. Berbeda kalau misalkan berkelompok gitu, ngobrol bareng, itu saya tegur secara langsung di depan temannya gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Dini yang sudah memberikan pemaparan tentang studi kasus yang ada di kelasnya terkait siswa yang bermasalah. Salah satunya adalah mengangkat kaki. Beliau mengambil langkah tidak serta-merta menegur siswa tersebut di hadapan teman-temannya. Karena generasi Z ini cenderung lebih sensitif.
Ketika ditegur, nah uploadnya di sosial media. Di depan kita ngangguk-ngangguk, tapi di belakang kita nggak tahu. Kemudian langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Dini adalah beliau merangkul siswa dengan mengajak sharing. Terima kasih banyak Bu Dini, Masya Allah ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita ngomong nyampein informasi tentang budaya positif, itu tak lepas dari nilai kebajikan yang ada atau bersumber pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga mampu ya mengikuti kaidah-kaidah atau dilandasi dengan agama yang kuat, etika yang bagus. Karena apalah artinya ilmu jika tidak siswa tersebut didasari dengan akhlak yang bagus, maka itu semua tidak begitu berarti. Nah, di sini kita bimbing anak kita sedemikian rupa, tidak hanya cerdas tapi juga berakhlakul karimah gitu. Kemudian yang kedua ada mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah mampu secara pribadi dan juga mempunyai tingkat percaya diri yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis, yaitu memiliki daya nalar yang sangat tinggi, kreatif dan juga berpikir secara mendasar tentang hal-hal yang krusial yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk nilai kebajikan yang berikutnya adalah kreatif. Seperti kita ketahui bahwasannya anak-anak kita sangat kreativitasnya tinggi sekali. Dalam contoh misalkan ada kegiatan P5, mereka diarahkan untuk membuat sebuah produk gitu ya Pak Samsudin ya. Dari daur ulang sampah bisa menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Nah, itu yang disebut dengan kreatif. Kemudian bergotong royong. Tiap hari kita menyaksikan putra-putri kita itu selalu melaksanakan menjaga kebersihan lingkungan atau piket bersama. Nah, tujuan gotong royong adalah menjadikan kerjaan yang semula berat menjadi ringan. Yang awalnya dilakukan itu sangat berat bagi satu siswa, tapi kalau dikerjakan bersama-sama efisiensi waktunya terjaga. Kemudian pekerjaan lebih maksimal dan juga lebih bersih juga. Kemudian yang berikutnya ada berkebinekaan global. Nah, dalam hal ini kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan satu contoh saja untuk implementasi dari kebajikan universal yang ada di kelas Bapak Ibu. Monggo silakan, siapa yang Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan atau menanggapi siswa, misalkan mandiri di kelas saya presentasi secara mandiri, monggo silakan. Oh iya, Bu Ade, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin baru saja presentasi untuk bab pertama ya, bahasa Indonesia. Itu siswa mandiri buat kelompok, tapi mereka mengerjakan masing-masing sendiri. Kemudian mereka presentasikan sesuai dengan apa yang mereka dapat. Mereka telah dari hasil observasi sesuai dengan judul babnya, kemudian subbabnya, permasalahannya mereka selidiki, kemudian mereka bahas bersama-sama, presentasikan di kelas, diadakan 5W1H. Jadi masing-masing dari kelompok ada 5 pertanyaan untuk dibagikan ke kelompok yang lain. Alhamdulillah dari situ saya bisa lihat mereka aktif, berarti mereka menyimak dan mereka benar-benar paham apa yang saya ajarkan, diterima dengan baik, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Ade yang sudah memberikan pengalaman positifnya terkait dengan siswa di kelas aktif dan kolaboratif. Kolaboratif dalam hal ini adalah saling bertukar pikiran ketika sedang melaksanakan forum diskusi. Kemudian masing-masing siswa membuat laporan secara pribadi atau kenilai mandiri. Terima kasih Bu Ade. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita berada di kelas, pengen menciptakan sebuah suasana pembelajaran yang nyaman, aktif, siswanya kolaboratif, rajin dan disiplin,
itu hal yang perlu kita lakukan adalah dengan pembuatan kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan atau penyusunan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Nah, tujuannya apa sih kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama. Jadi dalam merumuskan kesepakatan kelas kita melibatkan siswa secara aktif agar mereka tidak merasa terbebani untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif, yang ketika menerima pelajaran yang kita ajarkan itu mampu untuk diserap dan juga dicerna, serta mampu berkolaboratif dengan teman-teman tanpa adanya tekanan dari atau intervensi dari guru tersebut. Nah, mohon izin ini saya sudah mempraktekkan. Kebetulan sampel saya adalah kelas 11 akuntansi. Okay, good morning everybody. Good morning, Miss. How are you today, class? I'm good. Very good. Okay, it's very nice to meet you. I think it is the first moment we have meet adult in the new year of the teaching and learning English. Ya, nggak berasa kita sekarang masuk di tahun ajaran baru kelas 11. I hope at this grade better at the last. Amin. And then, as we know, today is the first meeting of you and me. Ya, pertemuan pertama. So, alangkah baiknya untuk pertemuan pertama ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Anyway, hari ini siapa yang nggak hadir? Oh, Sahrul. Why? Kenapa Sahrul tidak hadir? Fisik. Oh, sakit. Is there any letter? Ada. Ada. That's very nice. Thank you for your information, Tanzila and Dinta. Okay. Excuse me. Kira-kira terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 kemarin, adakah yang perlu dievaluasi untuk pembaharuan di kelas 11 menjadi lebih baik? Oh, masih bingung. Ada beberapa poin yang perlu kita rumuskan ya terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi tujuannya kesepakatan kelas itu agar ketika belajar kita merasa nyaman. Makanya kita membutuhkan informasi dari kalian semua terkait pembuatan kesepakatan kelas ini, mungkin media yang digunakan, pembelajaran sistemnya kayak gimana, teknisnya seperti apa. Mari kita sepakati bersama-sama. Who is the secretary of this class? Siapakah sekretaris di kelas ini? Oke. At least mohon kesediaannya dibantu ya sebelum kita masuk ke bab kita. Nanti kita di kelas 11 ini akan belajar tentang degree comparison atau perbandingan. Tapi untuk menuju ke sana kita kondisikan kelas kita dulu agar lebih nyaman. Maka kita membuat kesepakatan. Elis, minta tolong dibantu untuk mengetikkan kesepakatan kelas kita. Silakan. So, kira-kira gambaran kelas kita itu gimana sih nantinya ya? Mungkin ada masukan dari teman-teman? Oh, ada. Thank you so much, Tanzila. Gimana kalau nanti sebelum pembelajaran kita mengerjakan tiketnya dulu sesuai dengan jadwalnya? Oke, makasih banyak ya Tanzila. Jadi Tanzila memberikan masukan. Kelas harus rapi, kelas harus bersih dulu sebelum kegiatan pembelajaran. Kenapa kok kelas harus rapi? Karena biar nyaman Iya, belajar. agar ketika belajar nanti kita merasa nyaman. Tidak ada nyamuk di kelas ini yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Kemudian ketika ruangan kelas kita udah bersih, udah nyaman, maka kita akan mudah ketika menerima pelajaran. Begitu ya Tanzila ya? Iya, Miss. Yang lain setuju terkait dengan yang pertama? Setuju, Miss. Oke, setuju. Minta tolong Eris ditulis dulu kesepakatan yang pertama. Bisa kita baca bersama kesepakatan yang pertama? Sebelum melakukan pembelajaran, kelas harus bersih. Oke, good job. Thank you so much. And the next one, ada usulan untuk kelas kita. Oke, thank you.
buat nanti saat belajar bahasa Inggris buat teman-teman kelas nggak ada yang boleh makan, Miss. Oke, terima kasih sekali untuk Sanda usulannya. Jadi asumsinya adalah kita saling menghargai. Ketika sudah berada di ruang kelas, kondisi kelas kita sudah bersih, sudah nyaman, dan juga tentunya nggak ada yang makan. Makan boleh dilakukan. Kapan kira-kira makan boleh dilakukan? Saat jam istirahat. Oke, right. Thank you Sanda. Boleh dilakukan makan dan minum ketika kita sedang istirahat. Oke. Sepakat teman-teman yang lain? Sepakat. Kemudian usulan yang ketiga. Siapakah yang mau memberikan pendapat? Saya Bintang. Menurut Bintang bagaimana kira-kira apa yang harus kita sepakati agar kelas kita menjadi nyaman dalam pembelajaran? Mungkin saat pembelajaran bahasa Inggris diperbolehkan untuk menggunakan handphone untuk translate atau kebutuhan belajar lainnya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang masih harus mentranslate beberapa kosakata bahasa Inggris. Oke, iya. Terima kasih banyak untuk usulannya. Teman-teman mengalami kendala nggak ketika belajar bahasa Inggris? Apakah kalian semua bawa kamus? Ya. Apakah kalian semua bawa handphone? Nah, itu yang jadi kendala. Apakah ada beberapa kata yang susah diterjemahkan? Banyak. Oke, berawal dari masalah itu ternyata Bintang mempunyai usulan yang sangat luar biasa untuk mempermudah proses pembelajaran dalam bahasa Inggris. Kita diperkenankan membuka handphone, tapi dengan catatan ada kontrol dari saya selaku guru. Agar apa? Agar kita tetap kondusif. Bukan berarti kalian boleh menggunakan handphone di saat pembelajaran bahasa Inggris, tapi kalian bebas membuka anything else di handphone kalian. Misalkan kalian bersosial media, such as like Twitter, Instagram, Facebook, or WhatsApp. So right? Ya, jadi kuncinya kita garis bawahi, boleh menggunakan handphone saat pembelajaran bahasa Inggris, tapi digunakan untuk proses pembelajaran seperti pencarian informasi saat diskusi. Jadi kuncinya kita garis bawahi, boleh menggunakan handphone saat pembelajaran bahasa Inggris, tapi digunakan untuk proses pembelajaran seperti pencarian informasi saat diskusi, kemudian juga untuk nge-translate kalimat atau mungkin paragraf yang kurang dipahami. Karena kalau saya tanya, apakah kalian bawa kamus? Tentunya kalian tidak. Dan ditanya ketika bawa handphone, semuanya membawa handphone. Oke, sepakat teman-teman semua? Sepakat. Oke, thank you so much. Elis bisa bantu ditolong ditulis? Oke. Next, poin keempat. Adakah yang mau bertanya? Saya Miss. Oke, ada usulan Bang? Mungkin untuk buku tulis bahasa Inggris wajib disimpul, sampul. Nah, Nabil menyampaikan usulan dari Nabil adalah buku tulis bahasa Inggris harus disampul. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak tujuannya disampul itu untuk apa? Biar rapi. Biar rapi. Ada lagi? Biar Selain rapi rapi? sama mata pelajaran lain. Karena kita belajar kan banyak sekali mapelnya dan bukunya berbeda-beda, agar menjadi ikonik atau ciri khas dari mata pelajaran kita, yaitu bahasa Inggris. Kadang-kala kita ketemu juga, Miss Nur, saya nggak bawa buku bahasa Inggris karena ketuker sama sejarah. Nah, bukunya sama Miss, jadi saya bingung. Di sini Nabil memberikan masukan, buku bahasa Inggris harus disampul agar rapi. Oke, setuju untuk usulan dari Nabil? Setuju. Oke, tolong ditulis, Elis. Buku tulis bahasa Inggris harus disampul. Apakah ada lagi usulan dari teman-teman? Ya, Miss. Oke, Tegar. Apa ada masukan? Ya, saat pembelajaran bahasa Inggris harus kondusif dan aktif. Oke, it's very nice. Setuju ya tentunya? Setuju. Gambarannya gimana sih harus kondusif dan juga aktif? Ketika kita sedang proses pencarian materi, semuanya kondusif, mandiri mencari materi.
Aktif ketika kita sedang diskusi, saling bertanya, saling memberikan masukan, saling memberikan informasi. Jadi intinya mah saling melengkapi. Kondusif tetap kondisi yang tenang, nyaman, serius tapi santai. Terkadang kita juga ada bercanda, tapi terkadang kita dalam case yang serius. Dan juga masing-masing siswa aktif, berkolaboratif dan juga mandiri. Baik teman-teman, kira-kira itulah kesepakatan kelas kita. Yaitu ada berapa tadi yang sudah kita sepakati? 5. Yang pertama adalah Oke, yang kedua adalah yang ketiga adalah yang keempat adalah buku bahasa Inggris dan yang terakhir adalah saat belajar bahasa Inggris harus kondusif dan aktif. Oke, ada yang mau ditambahkan terkait kesepakatan kelas kita? Cukup deh. Oh, sudah cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kesepakatan yang sudah kita buat kita bisa jalankan dan juga menjadikan habit atau kebiasaan yang baik di kelas kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Anyway, di tahun pelajaran baru ini kita akan belajar apa di bab 1 anak-anak? Degree comparison. Apakah itu degree comparison sudah dibacakan bukunya? Sudah. So, apa degree comparison? Perbandingan. Okay, that's right. So, all of you please open your packet book. Dari masukan siswa-siswi yang ada di 11 akuntansi, kesepakatan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada 5 poin. Yang pertama adalah melaksanakan piket sebelum pembelajaran sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua adalah tidak diperkenankan makan saat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Maksudnya mah boleh makan tapi saat istirahat. Kemudian yang ketiga adalah diperkenankan menggunakan handphone saat pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini generasi Z kalau ditanya bahwa kamu sudah geleng-geleng. Ketika ditanya bahwa handphone nggak, semua angkat tangan. Nah, berawal dari situ juga maka kita memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran bahasa Inggris tentunya dalam hal translation. Karena di dalam handphone, mobile phone sekarang itu dilengkapi dengan Transtool atau aplikasi untuk menerjemahkan. Selain itu ketika dalam proses pembelajaran bahasa Inggris saya menerapkan proses diskusi yang mana setiap anak bisa bereksplorasi tentang materi yang akan kita pelajari melalui searching atau browsing dengan batasan tentunya ya. Jadi dalam penggunaan handphone ini tidak bebas sebebas-bebasnya tapi masih terkontrol. Saya kasih waktu misalkan 15 menit untuk eksplor materi, kemudian masing-masing anggota nanti menyampaikan dari hasil browsing tersebut. Kemudian untuk kesepakatan yang keempat adalah buku bahasa Inggris disampul. Jadi agar lebih rapi maka buku bahasa Inggris diharuskan untuk disampul. Kemudian poin terakhir adalah saat pembelajaran bahasa Inggris harus kondusif dan aktif. Oke, selanjutnya tentunya ketika kita sedang membahas tentang budaya positif, kesepakatan yang sudah ada tadi, 5 poin tadi dalam pelaksanaan di lapangan itu ada beberapa motivasi yang mendasari. Mungkin sebenarnya dia mah keberatan. Karena adanya motivasi tertentu ya udah ngikutin aja gitu. Jadi motivasi manusia atau motivasi perilaku manusia itu dalam sebuah buku Restructuring School Discipline itu ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak Bapak Ibu? Mengerjakan PR alasannya bukan karena dari dalam jiwanya, tapi gurunya galak, ntar diomelin kalau nggak ngerjain PR. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dalam hal ini gurunya atau orang tuanya. Misalkan gurunya menyampaikan, anak-anak kalau nanti
bisa mengerjakan ulangan nilainya 100, ibu kasih reward. Nah, itu sebenarnya motivasi yang membunuh karakter siswa. Kemudian yang ketiga, motivasi yang mendasari seorang siswa melaksanakan tata tertib itu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya setelah kita mempelajari modul 1.4 ini, poin yang ketiga yang harus dikuasai oleh peserta didik, yang mana mereka melaksanakan kesepakatan kelas tidak hanya faktor eksternal, tapi ada motivasi intrinsik dari diri siswa tersebut, sehingga siswa tersebut dalam menjalankan tata tertib sekolah dan juga keyakinan kelas itu menjadi lebih ringan karena tidak ada tekanan dan paksaan. Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sharing tentang pengalaman di kelas mungkin? Iya, siswa saya jarang sekali mengerjakan PR bla 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 gitu. Monggo silakan. Bapak atau buku? Oh ya, Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesepakatan kelas, kalau tadi kan kesepakatan kelas dari Bapak Ibu guru mapel gitu, misalnya kesepakatan kelas ini kita sebagai wali kelas misalnya. Misalnya kita misalnya nggak pikir nih, misalnya kita kasih hukum, kalau kasih hukuman kan nggak boleh, terus misalnya dikasih denda juga nggak boleh. Sebaiknya gimana ya? Ini pertanyaan dulu. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Suropariani terkait dengan kesepakatan kelas. Kaitannya bukan sebagai posisi guru mapel, akan tetapi sebagai wali kelas. Dilema ketika ada siswa yang melanggar, mau dikasih hukuman tidak boleh. Sebenarnya bukan pas gitu case-nya. Ketika mau dikasih denda, apalagi itu wujudnya material yang bisa merugikan siswa tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam proses penyelesaian masalah siswa, kita akan membahas setelah case ini, yaitu nanti ada segitiga restitusi yang fungsinya itu memberikan pendekatan kepada anak yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Ibu Nia dan juga Bu Dini. Oke, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang bisa kita ambil. Nah, di sini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi siswa yang bermasalah tersebut kita panggil secara personal karena objek yang kita hadapi adalah siswa-siswa yang sudah remaja. Ketika kita negur di depan publik, pasti dia akan merasa minder. Nah, langkahnya adalah dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kita panggil siswa tersebut, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kita gali. Apa sih penyebabnya dia melaksanakan sebuah tindakan atau penyimpangan dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kemudian langkah keduanya adalah menstabilkan identitas. Kebalik, mohon maaf. Langkah pertama menstabilkan identitas itu cooling down ya. Jadi lebih ke apa ya? Kalau di dalam bahasa Jawa itu mengelulu. Apa itu mengelulu? Maksudnya mah itu belum kesalahan yang seberapa. Mungkin kalau nggak ditegur sama ibu sekarang, masalah yang bisa kamu lakukan lebih dari ini gitu. Jadi menjunjung siswa tersebut agar membangkitkan PD-nya. Kemudian setelah itu baru divalidasi tindakan yang salah. Apa sih problem yang kamu alami? Mengapa kamu bisa melaksanakan sebuah kesalahan seperti ini? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut dan berharap dia bisa memperbaiki kesalahannya. Begitu Bu Sri, terima kasih. Nah, kita mundur lagi. Kalau tadi kita membahas tentang motivasi ya, ada yang mau disampaikan lagi untuk motivasi? Oke, jika tidak ada yang disampaikan, mohon izin untuk menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar siswa-siswi kita yang melatar belakangi kenapa siswa tersebut melakukan sebuah tindakan penyimpangan. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah Bu Lady, mohon izin bisa dibantu untuk dibacakan.
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan psikologis, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik, terima kasih Bu Leli yang sudah berkenan membacakan materi kita terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan pokok manusia seperti sandang, papan, dan juga makanan. Misalkan dalam satu kelas kita menemui siswa yang dia jarang masuk kelas. Ternyata setelah ditelusuri ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu berasal dari keluarga yang kurang mampu, mau jalan terkendala ongkos, bahkan untuk makan aja susah. Itu masih ada ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman atau safety security needs, yang mana pada safety security needs di sini adalah contohnya seseorang itu membutuhkan rasa aman dan nyaman untuk bisa bertahan. Seandainya dia bertempat tinggal di sebuah daerah yang rentan bencana atau banjir dan sebagainya, itu dapat mempengaruhi seorang siswa untuk melaksanakan sebuah tindakan kesalahan atau pelanggaran tata tertib. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau yang disebut dengan social need. Nah, di social need di sini adalah seorang siswa itu membutuhkan kasih sayang gitu. Nah, dalam hal ini ada beberapa siswa kita ya yang seringkali mungkin masih melaksanakan bolos, kemudian mengerjakan PR-nya masih aur-auran. Nah, bisa jadi dia berasal dari keluarga yang broken. Itu sering kita temui. Karena apa? Kebutuhan dasar dia di poin ketiga tentang kasih sayang tidak terpenuhi. Jadi ujung pelampiasan dia kepada dirinya, maka dia melaksanakan atau melakukan sebuah tindakan penyimpangan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs, yang mana seorang siswa itu butuh diapresiasi. Benar nggak Bu Dini? Iya, Bu Dini selaku guru BPBK ini pasti tahu tiap hari berhadapan dengan siswa. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada siswa kita sekecil apapun. Tidak harus berupa materi, tapi bisa memberikan sebuah apresiasi melalui mungkin sanjungan, tepuk tangan, atau pujian. Itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa bagi siswa kita untuk membangkitkan motivasi pada dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan artikulasi diri atau self articulation needs, yang mana seorang siswa itu membutuhkan sebuah impress atau sebuah pengembangan atas potensi yang dimilikinya. Jadi masing-masing siswa itu kita katakan bahwa mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda dan sangat luar biasa. Belum tentu si A itu pintar di bahasa Inggris, tapi dia pintar di matematika. Si B itu ternyata pintar di mata pelajaran agama, tapi ternyata di matematika atau berhitungnya kurang bagus. Nah, itulah yang harus kita perankan sebagai seorang guru, memahami 5 kebutuhan dasar manusia agar mereka menjadi manusia yang utuh dan stabil. Kemudian, ketika ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran, itu peran kita ada 5 nih di sini nih. Bisa jadi kalau yang Bu Dini sampaikan tadi peran sebagai siswa. Jadi Bu Dini memposisikan dirinya sebagai teman kepada siswa tersebut. Jadi tidak ada jenjang pemisah. Dirangkul, diajak ngobrol. Nah, kemudian ada juga penghukuman. Misalnya gimana ya? Misalkan ada yang bisa memberikan contoh penghukuman. Ketika seorang siswa melakukan tindakan apa, kemudian ada penghukuman. Misalkan, ya, Mami mohon izin akan memberikan masukan tentang penghukuman, melakukan tindakan kesalahan, kemudian dikasih hukuman apa? Jam atau apa gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin masih ada ya, jadi takut, bukan malah ngelawan, takut ngelawan. Kalau kita cari atau kita ada pendekatan ke anak, mungkin dia lebih bisa fair. Kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak mengerjakan ini atau itu gitu.
Jadi menurut saya gitu, harus ada pendekatan yang lebih intens terhadap anak yang sering bermasalah gitu aja. Terima kasih banyak kepada Ibu Eka yang sudah memaparkan alasan. Memang benar Ibu, jadi ketika kita memberikan hukuman atau merasa bersalah, nah pada membuat merasa bersalah ini biasanya memanggil siswa, tapi dia dengan suara yang pelan. Kamu tahu nggak, ini itu melanggar peraturan. Tapi di akhir ada penekanan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah itu masuk membuat merasa siswa bersalah. Tentunya ketika kita bersikap seperti itu, siswa akan cenderung, oh iya, saya bersalah gitu. Kemudian untuk yang teman itu posisinya adalah tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap mengupayakan ngobrol seperti tadi Bu Dini dan Bu Nia sampaikan. Kemudian kalau pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku siswa-siswi yang kita awasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi yang paling tinggi pada posisi kontrol, yaitu manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau menyampaikan konsekuensinya. Misalkan si A tidak membawa buku pelajaran, konsekuensinya atau yang paling gampang deh, siswa tidak mengerjakan PR saat mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian peranan guru sebagai manajer adalah menyampaikan konsekuensinya. Karena ini kesepakatan kelas kita harus membawa buku pelajaran selama mata pelajaran ada, jadi konsekuensinya silakan tinggalkan kelas. Nah itu peran guru sebagai seorang manajer. Kemudian tadi yang ditanyakan Bu Sri ya, hukuman, konsekuensi itu tidak boleh. Nah, langkahnya apa yang akan bisa kita tempuh? Yaitu dengan cara restitusi. Yang mana pada proses restitusi ini kita memperkuat nilai tanggung jawab kepada siswa serta pemulihannya dengan langkah-langkah 3 tahapan ini tadi yang sudah kita sampaikan. Kita yang pertama adalah cooling down atau menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita ajak ngobrol, dia pikirannya udah enak, baru kita sharing, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan bahwa yang dilakukan itu kurang tepat dan siswa tersebut berkenan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke. Nih, ungkapan yang bisa kita sampaikan ketika kita menyampaikan menstabilkan identitas ada beberapa poin. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian, ya, ketika berhadapan dengan siswa, maka sebagai seorang guru kita sampaikan, Bapak atau saya misalkan Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, tapi di sini Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga menggunakan ungkapan, kamu berhak merasa seperti itu, tapi diikuti dengan penguatan nilai yang lainnya. Tapi kamu harus bisa berubah. Kamu harus bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apakah kamu sedang menjadi yang baik buat diri kamu sendiri gitu. Bisa jadi ketika dia mengalami sebuah problematika rumah tangga atau dari keluarga broken, saat itu dia pun tidak bisa bersahabat dengan dirinya sendiri gitu ya Bu Dini ya. Iya, maka dia seolah memberontak gitu, mengkomplain dirinya. Kemudian pada validasi tindakan yang salah ada 4 contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya gitu. Untuk segera ketemu ibu, jadi masalahnya tidak berlarut-larut gitu. Kemudian yang kedua adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah ini yang sering yang harus kita gali gitu. Faktor penyebab utama seorang siswa itu melakukan sebuah tindakan kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah kamu patut bangga pada diri kamu sendiri.
karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru, maksudnya perubahan pada dirinya. Kemudian pada langkah ketiga ya Bu Sri, yang tadi ditanyakan, apa sih yang seharusnya dilakukan? Ini nih kuncinya ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian dia pasti menyampaikan, oh iya Bu, tindakan saya salah, kurang tepat, mohon maaf ya Bu. Nah, berarti bukan karena desakan dari si guru, tapi si anak tersebut menyadari kesalahan sendiri setelah kita ajak sharing dan proses diskusi tadi. Kemudian dia pasti ketika guru menyampaikan nilai umum yang telah kita sepakati, itu maksudnya di kelas tadi kita sudah membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan apa yang dilanggar? Oh iya Bu, saya terlambat, padahal di kesepakatan kelas kita harus hadir tepat waktu, misalkan seperti itu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, dia akan bercerita, oh iya Bu, kelas yang nyaman, kelas yang bersih, anak-anaknya teratur, disiplin. Nah, apakah kelas kita sudah teratur? Misalkan kita balikan ke siswanya, pasti dia akan menyampaikan, oh iya Bu, mohon maaf saya masih terlambat, saya masih melanggar aturan gitu. Kemudian yang terakhir adalah kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, alhamdulillah sudah di penghujung, tapi di kegiatan akhir ini ada sebuah role play atau sebuah ya pemecahan studi kasus. Kasusnya adalah Kirani, kita ambil sampel. Kirani merupakan peserta didik dari tingkat 10 MP3 di SMK Ar-Rahman Depok. Hampir setiap hari Kirani hadir terlambat ke sekolah. Bu Vivin adalah wali kelas 10 MP3. Beliau baru saja mengecek kehadiran di kelas tersebut. Nah, role play-nya adalah seandainya Anda sebagai wali kelas dari 10 MP3, dalam hal ini adalah Bu Vivin, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, ceritanya kita di sini akan bermain peran. Monggo silakan disepakati Ibu siapa yang pengen memerankan sebagai Kirani dan juga satu wali kelas sebagai Bu Vivin. Ya, oh iya, terima kasih banyak. Bu Dewi menjadi Vivin, kemudian wali kelasnya, oh kebalik, siswanya diperankan oleh Bu Dewi, kemudian gurunya diperankan oleh Mami Eka. Silakan Mami, ceritanya di sini ruang gurunya. Nih, Mami manggil siswanya. Dalam minggu ini udah 3 hari terlambat. Ibu mohon maaf, belakangan hari ini orang tua saya sakit, jadi malamnya saya harus menjaga orang tua dulu. Mungkin saya pernah kecapean, jadi datangnya telat. Memang gak ada orang lain selain kamu di rumah? Yang lain kakak saya udah banyak bekerja, jadi yang pekerjaannya lebih ringan itu saya, jadi saya diminta itu untuk menjaga orang tua saya. Terus ibu minta, kamu kan udah beberapa hari ini telat, kemudian seragam juga bednya nggak dipakai, ya. Ibu minta nih, kalau ibu udah tahu masalahnya orang tua kamu sakit, nanti diusahakan ya untuk tidak terlambat lagi, dan seragam kamu harus dipakai bednya, dipasang bednya, biar nanti kamu tidak ada masalah di kemudian hari gitu, karena kan kehadiran itu nanti mempengaruhi kenaikan ya. Ibu, untuk kedepannya saya akan lebih disiplin lagi. Terima kasih ya udah nurut pembicaraan ibu ya. Baik, terima kasih kepada Mami Eka dan juga Ibu Dewi Sukmawati yang sudah memerankan tentang restitusi, segitiga restitusi dalam pemecahan kasus Kirani dan juga Vivin. Beri aplaus buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Hari ini untuk refleksi kita mempelajari tentang kesepakatan kelas yang mana dibuat di awal pembelajaran dengan melibatkan keaktifan siswa agar siswa tidak merasa tertekan.
Yang kedua adalah peran kontrol kita sebagai seorang guru, tidak serta-merta menjadi manajer, tapi kita bisa memerankan, memposisikan diri sebagai teman agar siswa tersebut merasa nyaman dengan kita. Yang ketiga adalah dengan memahami kebutuhan dasar manusia, yang mana itu pasti seorang anak melakukan sebuah tindak kesalahan itu ada penyebabnya, yang mana kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, kita juga sudah mempelajari tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tidak serta-merta memberikan hukuman, karena hukuman sifatnya memberikan siksaan dan paksaan kepada siswa kita. Tapi dan tidak mendidik dan menyelesaikan masalah. Tapi harapan kita bisa mengiringi langkah siswa kita bisa memihak pada siswa agar mereka jauh lebih baik, karena seyogyanya semua putra-putri kita itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk menutup acara kegiatan siang kali ini, diperkenankan kepada Bapak Santoso untuk memimpin doa penutup. Terima kasih. Alhamdulillah, banyak hal yang kita dapati dari kegiatan acara ini. Mudah-mudahan ini hal yang positif buat kita semua, hal-hal yang untuk menjadi dasar kita menjadi seorang guru yang ideal, yang memang bisa dikatakan kebolehan dayanya akan ada pada diri kita masing-masing. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kebaikan kita hidup selanjutnya, dan menjadi keberkahan kita semua, baik sebagai guru, orang tua, maupun sebagai yang lebih lagi mendidik generasi-generasi berikutnya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana zid qulubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi pada kesempatan siang hari ini. Di akhir sesi mohon kesediaannya untuk musafaah. Baik, yuk silakan. Alamu